Marilah kita berbesar hati untuk membantu program pemerintah di dalam rencana pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8%. Investasi itu juga harus menguntungkan pengusaha-pengusaha lokal dan juga menguntungkan negara itu sendiri. Kata beliau bahwa kalau negara itu maju, maka pengusaha pun akan juga maju di negeri ini. Hari ini siang yang sangat cerah. Kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Marilah kita berbesar hati untuk membantu program pemerintah di dalam rencana pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8%. Kali ini kami akan membahas salah satu perusahaan yang cukup besar yang bergerak di bidang pertambangan yang namanya Adaro. Adaro akan mendukung pemerintah, terutama program pemerintah, salah satunya adalah energi terbarukan. Untuk program Bapak Prabowo Subianto di dalam cita-cita untuk menuju pertumbuhan 8%, telah dicanangkan program pertanian dalam rangka mandiri, sandang dan pangan telah digulirkan dan telah dijalankan oleh Bapak Amran, Menteri Pertanian. Selain pertanian, bisa menyebabkan pertumbuhan itu 8% adalah masalah-masalah pembangunan perumahan. Juga telah diaktifkan, telah diprogramkan dan telah dikerjakan oleh Menteri Perumahan. Yang lainnya adalah yang mampu mendukung pertumbuhan 8% adalah hilirisasi. Di samping juga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan nyata adanya, terutama bagaimana cara memberantas korupsi secara efektif. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah salah satu program untuk pertumbuhan 8% adalah pengembangan energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Di mana program pemerintah ini sangat penting sekali. Karena ada salah satu negara, yaitu Inggris, tidak akan mau mengekspor barang-barang dari manapun negaranya, tidak tebang pilih, tanpa menggunakan energi terbarukan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Negara Inggris yang satu-satunya negara Eropa yang cukup besar tidak akan mau mengimpor. Untuk itu program pemerintah untuk energi terbarukan sangatlah tepat. Salah satu konglomerat pertambangan Adaro sangat luar biasa, berani membuat program energi terbarukan, membangun energi terbarukan. Bahkan setelah Adaro itu membagikan dividen yang sangat besar, dan seluruh dividen itu konon katanya diinvestasikan untuk diversifikasi usaha untuk membangun energi terbarukan, hilirisasi, di mana energi terbarukan itu cukup memungkinkan akan dibangun di Indonesia. Tetapi tidak banyak pengusaha yang berani untuk memulai energi terbarukan ini karena biayanya cukup besar dan belum pernah ada, khususnya di Indonesia, pembangunan energi terbarukan ini sudah berhasil dan sukses dan sudah mendunia.
Inilah salah satu program Bapak Prabowo yang ditangkap oleh Adaro. Sampai-sampai PT Adaro itu membuat diversifikasi, membuat anak perusahaan, kalau tidak salah namanya Alam Energi, di mana yang tadinya Bapak Boy Thohir itu sebagai CEO daripada PT Adaro dengan didukung oleh seluruh pemegang saham, Bapak Boy dipercaya untuk sebagai CEO atau direktur utama untuk program energi terbarukan ini. Energi terbarukan ini salah satunya adalah misalnya geotermal. Geotermal tidaklah sulit sekali karena sumbernya juga banyak dan investasinya tidaklah terlalu sebesar kalau untuk energi terbarukan, untuk hydropower misalnya. Kemudian yang lain yang akan dikembangkan adalah mengenai solar energi. Nah, solar energi saat ini belum ada pengusaha-pengusaha besar untuk mengembangkan energi ini. Ternyata IKN sudah mengembangkan hal ini dan sudah digunakan secara baik untuk memenuhi kebutuhan ibu kota negara Nusantara tersebut. Nah, karena apa? Karena Bapak Boy Thohir berani membuat solar cell, solar energi ini karena apa? Karena hilirisasi nikel itulah. Karena kalau dulu orang semua tidak berani untuk membangun solar energi, karena apa? Baterainya sangat mahal dan belum diproduksi di Indonesia. Tetapi saat ini sudah mulai diproduksi di negeri sendiri, tentunya baterai untuk solar cell itu tidak akan mahal. Tentunya yang kendala lain adalah untuk solar energi ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Nah, bisa saja hal ini dikembangkan misalnya di NTT, di negara-negara yang cukup panas, curah hujannya sedikit, terutama di Indonesia Timur. Hamparan gunung-gunung, bukit-bukit yang begitu banyak bisa dilakukan pembangunan energi solar. Nah, untuk itu marilah kita dukung Bapak Boy Thohir yang sangat berani untuk membangun energi terbarukan. Dan kemudian hydro power. Kita lihat bahwa di Indonesia banyak air-air terjun yang ada di seluruh Nusantara ini. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi. Karena apa yang dikatakan Bapak Boy Thohir bahwa sumber energi nantinya sangat dibutuhkan, terutama teknologi artificial intelligence, konon katanya membutuhkan 5 kali lebih besar dari kebutuhan energi untuk pembuatan ataupun industri-industri lainnya. Untuk itulah, untuk kita berbesar hati untuk melihat betapa program pemerintah ini disambut oleh salah satu konglomerat Indonesia yang berusaha di bidang pertambangan dan sangat berani untuk membuat diversifikasi, terutama untuk menunjang program pemerintah khususnya untuk bidang energi, yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8% dalam 1-5 tahun yang akan datang. Marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh Bapak Boy Thohir. Semoga banyak lagi pengusaha-pengusaha lain di Indonesia ini, bukan hanya Pak Boy saja, untuk mendukung program pemerintah, sehingga program pemerintah untuk energi terbarukan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami mendoakan semoga Bapak Boy Thohir mampu mendukung program pemerintah ini sehingga program pemerintah ini berjalan dan mulus dan akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mencapai 8%. Mari kita dengarkan Bapak Boy Thohir dengan prospek bisnis hijaunya. Silakan. Pemerintah juga sangat mendukung ya. Pak Prabowo kan juga sudah
mengatakan bahwa hilirisasi ya kan, terus industri hijau apa segala macam, dan menurut saya benar sekali karena memang mungkin Mbak Eno nggak sedikit ini ya pemikiran gitu. Indonesia tuh hanya satu-satunya negara di dunia loh, yang bisa self-sustain, self-sufficient, karena kita punya segalanya. Makanya kalau Pak Presiden Prabowo bilang bahwa kita harus energi security apa segala macam, ketahanan energi, saya yakin banget bisa gitu. Tentunya dengan kerja keras ya. Kenapa? Karena kita punya geothermal, ya, kita punya potensi hydro yang besar, kita punya solar. Karena bayangkan, daerah Katulistiwa. Orang tuh kalau di Amerika atau di Eropa yang namanya matahari itu kan, apalagi kalau winter ya Pak. Winter kan ya, kita matahari lewat-lewat aja kan, set gitu. Kita kadang kalah sama pohon tuh. Kenapa? Di pohon lebih bisa memanfaatkan matahari dibandingkan kita kan. Nah, tapi potensinya itu luar biasa. Jadi nanti potensi solar panel kita dengan nanti hilirisasi solar ini kan, kalau ibarat kita tadi puasa kan intermittence ya, nggak bisa 24 jam. Betul. Nah, tapi kita diuntungkan lagi, kita punya nikel. Nikel itu yang bahan baku baterai. Jadi bisa disimpan ya Pak? Bisa disimpan. Jadi, cuma masih mahal banget Pak baterainya. Nah, nanti akan bahan bakunya di kita. Tadi saya lihat bicara Trump kan, tadi Masayoshi Son pledge, dia bilang akan invest $100 billion di US dan akan create 100,000 jobs di US gitu. Nah, saya bilang di sini nggak kalah opportunity-nya gitu. Kenapa? Karena tadi bicara AI, ya, AI itu consume energy itu 5 kali lebih besar dibandingkan dengan energi yang biasa kita pakai. Jadi nanti kebutuhan terhadap energi itu luar biasa, akan eksponensial gitu. Dan pasti diharapkan nanti sources-nya adalah dari energi yang bersih, energi yang hijau. Balik lagi, di mana yang ada? Hanya di Indonesia. Tapi Pak Boy, saya pengen tahu, Pak Boy sempat menyebut juga soal hilirisasi, ya kan? Dari semua bisnis yang Pak Boy lakukan ini ya, seberapa gitu, seberapa mungkin bisa berkontribusi untuk target hilirisasi yang dicanangkan pemerintah gitu ya, kemudian juga target pertumbuhan 8% yang dicita-citakan oleh pemerintah dan negara. Saya kebetulan alhamdulillah waktu kunjungan Pak Prabowo ke Beijing kan, saya diminta menjadi salah satu host untuk forum bisnis di sana kan gitu. Itu dari 10,07 billion dollars yang ditandatangani kerjasama itu 90%-nya hilirisasi. Gitu. 90%-nya itu investasinya itu di hilirisasi. Bahkan saya bilang sama Pak Presiden, Pak, saya bilang saya confidence Pak, kalau misalnya minat daripada investor ke Indonesia ini seperti yang kita lihat gitu ya, saya sih insya Allah, saya bilang 8% Pak, saya bilang gitu. Pak Boy, ya ini kan juga bertahap gitu loh. Ya kan, oh iya Pak, saya yakin Pak ini, tapi ya memang menurut saya memang salah satu kunci daripada kesuksesan Indonesia, karena memang betul-betul hilirisasi ini menciptakan nilai tambah yang luar biasa besar, dan juga jangan lupa menciptakan lapangan pekerjaan menurut saya yang akan besar juga gitu. Dan grup saya insya Allah dalam posisi terdepan gitu loh, ya kan, karena kita sudah mulai duluan ya, kita sudah mulai aluminium, nanti kita akan masuk ke baterai, ke boksit, ke tembaga, ke yang lain-lain lah kita lihat gitu. Karena sekali lagi filosofi saya tadi,
kebetulan alhamdulillah kita dipercaya oleh pemegang saham, kita dipercaya oleh perbankan, kita dipercaya oleh capital market, dan yang tidak kalah pentingnya kita juga be able to execute proyek-proyek kita dan proven kan dalam perjalanan. Walaupun ya jatuh bangun lah, nggak bilang gampang lah, tapi ya alhamdulillah karena itu yang kita punya hanya nama baik, seperti filosofi yang tadi ayah saya Pak Thohir ajarkan. Oke. Nah, kalau saya dengar nih perusahaan Pak Boy ini juga punya prinsip untuk mengembalikan kepada negara, karena katanya kalau negaranya maju, rakyat sejahtera, baru bisnisnya bisa lancar. Ini maksudnya apa Pak Boy? Nah, saya ingin sedikit explain gitu apa yang saya maksudkan dengan tadi bahwa negaranya harus maju dulu gitu. Saya ingat karena dari Mr. Robert Koch itu, ya kan, ini back in 2006 saya ketemu, terus dia cerita gitu, young man, dia bilang gitu, ketemu saya kan gitu, young man, dia bilang, please remember, dia bilang, my advice to you, dia bilang, yes uncle, dia bilang gitu, anything you do, you have to do it for your country. Wah, saya bilang ini filosofi banget nih kan. Banget, gitu. Pak. Terus setelah itu saya pikir, nanya apa segala macam, apa yang dimaksud gitu loh. Akhirnya it takes me like a few years, baru paham saya gitu. Jadi kan gini, filosofinya atau untuk mensimplify gitu. Kita kan tahu ada whatever lah ya, 500 biggest company in the world gitu, Fortune 2000 ya kan, mungkin nanti segala semacamnya. SCTV biggest company award apa segala macam kan gitu. Tapi perhatiin nggak bahwa tidak ada company besar yang berasal dari negara miskin. Saya nggak nyebut negaranya lagi, tapi nggak ada dari negara miskin yang di Afrika misalnya gitu, nggak ada, hampir nggak ada. Nah itu menurut saya apa yang dimaksudkan oleh Robert Koch itu, saya bilang oh benar ya gitu. Jadi saya selalu bilang gitu, memang negaranya harus maju dulu gitu. Kalau negaranya maju, ya kan, pasti perusahaannya maju. Luar biasa. Atau pasti akan ada. Bapak Boy Thohir mempunyai politik negara, kata beliau. Karena pengusaha dia katakan bahwa segala macam apa yang diusahakan akhirnya maju untuk kepentingan negara. Ini yang dikatakan politik negara. Tapi sangat berbesar hati juga ketika Bapak Boy Thohir sebagai host diajak oleh Bapak Prabowo ke China, di mana ada komitmen dari China itu lebih dari 10 miliar US dollar untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi apa itu? Wow, ternyata hilirisasi yang akan mewarnai investasi pengusaha-pengusaha China di Indonesia. Tetapi hendaknya hal ini menjadikan pelajaran untuk kita. Maka investasi itu juga harus menguntungkan pengusaha-pengusaha lokal dan juga menguntungkan negara itu sendiri. Artinya, para pengusaha untuk investasi hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, dan lain-lain misalnya, tentunya kalau bisa saham yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ataupun BUMN minimal sahamnya 30-50%. Janganlah hanya sahamnya 1% atau 10%, hanya penyediaan lahan saja, kemudian mayoritas sahamnya ada di tangan pengusaha China. Kemudian harus ada peraturan-peraturan ketat di mana investasi tersebut juga harus termasuk pengolahan limbah yang cukup bagus. Karena
pengolahan limbah ini sangat penting, terutama bagi masyarakat Eropa dan Amerika. Kalau pengolahan limbah yang dilakukan oleh negara kita dengan baik, maka banyak juga investor dari Amerika akan mau investasi di Indonesia. Nah, inilah merupakan ujian, percobaan daripada investasi hilirisasi yang akan dilakukan oleh pengusaha dari China. Dan juga pemerintah juga harus meneliti kembali, mengadakan survei mengenai investasi hilirisasi yang sudah dilakukan di misalnya di Sulawesi, di Flores dan lain-lain, terutama mengenai pengolahan limbahnya. Dan juga perlu diperhatikan juga, janganlah mereka menggali tambang di hutan-hutan lindung. Ini salah satu hal yang perlu harus dilakukan, harus diteliti oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan misalnya. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, marilah kita dukung program Bapak Prabowo 8% pertumbuhan Indonesia dalam misalnya dalam 1-3 tahun ini. Nah, kalau ini yang terjadi, percayalah, negara Indonesia ini akan diisi oleh masyarakat-masyarakat yang cerdas nantinya, di mana program Bapak Prabowo yang utama itu adalah memberikan makan bergizi untuk para siswa. Itu yang perlu dipikirkan bersama. Janganlah pemerintahan itu belum 100 hari sudah banyak orang nyinyir. Ya mungkin banyak orang nyinyir karena kedekatan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ini sangat kuat. Nah, mereka tidak tahu kalau dalam setiap pemilihan presiden tidak terjadi keberlanjutan, setiap presiden terpilih membuat program baru, desain baru, suasana baru dan lain-lain, itu saja bisa membutuhkan waktu 2 tahun. Lain halnya dengan Bapak Prabowo memimpin dalam hitungan hari program kerja bisa dilaksanakan. Karena apa? Semua program-program kerja yang baik harus dilanjutkan, terutama IKN dan infrastruktur yang sangat penting. Untuk infrastruktur yang kurang penting, jalan-jalan tol yang belum begitu penting, itu dievaluasi dan di stop sementara. Tetapi proyek-proyek yang sudah berjalan tentunya harus diteruskan. Ini kenapa hal ini dilakukan? Karena bunga hutang pinjaman yang harus dibayar di tahun 2025 ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah tentunya hal-hal yang pasti tujuannya untuk membangun negeri ini yang sukses. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, demikian tadi sekilas ulasan yang mudah-mudahan dapat membantu pemerintah, membantu teman-teman dan membantu memberikan informasi yang positif. Hal-hal apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, di mana konon Bapak Boy Thohir yang merupakan pengusaha yang pertama yang berani menginvestasikan dengan seluruh keuntungannya untuk energi hijau. Mudah-mudahan para pengusaha besar terkaya di Indonesia ini mengikuti jejak Bapak Boy Thohir. Karena apa? Kata beliau bahwa kalau negara itu maju, maka pengusaha pun akan juga maju di negeri ini. Nah, ini penting, betul-betul sangat luar biasa program Adaro Group. Mudah-mudahan program ini sukses, walaupun dengan biaya sangat tinggi. Tetapi percayalah, dengan semangat dan etikat Bapak Boy Thohir untuk membantu program pemerintah, percayalah
beliau akan berhasil. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, selalulah tonton Mr. Puisi Live, dan jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live. Semoga Mr. Puisi Live berkembang dengan baik. Salam berbahagia dari Mr. Puisi. Bye-bye.